Shalom semuanya. Oke, kita belajar tentang karakter Hagar. Kemarin kita belajar Abraham, Sarai, dan Hagar. Ternyata Abraham yang terbaik karena dia memperjuangkan untuk keselamatan orang berdosa. Sarai untuk kesenangan dia sendiri. Kalau Hagar untuk visinya dia. Banyak anak-anak Tuhan, hamba Tuhan seperti itu. Yang penting cari uang, kita hidup kaya, kita harus berhasil. Jadi saksi, it's okay. Tapi cuma satu, kayak Sarai. Dia cuma melahirkan yang namanya Ishak. Habis itu tidak melakukan apa-apa. Bahkan karena keberadaan dia banyak timbul masalah dalam kehidupan Abraham. Termasuk kasus Hagar, termasuk dengan Raja Abimelek, dengan Fir'aun, ya, dan beberapa hal lainnya. Tertawa pada Tuhan, menyangkali dan sebagainya. Nah, sedangkan untuk Hagar itu orang yang dengan visi melayani Tuhan, tapi visi aja yang dikejar, jadi akhirnya ego. Banyak sering bersimpangan dengan yang lain dan sebagainya. Itu Hagar, saudaraku. Yang penting pelayanannya jadi. Sehingga beberapa orang yang seperti ini tuh memang pelayanan cukup besar, tetapi sulit diganggu. Ada sebuah gereja yang phone wadarnya sudah nggak ada sih. Itu kalau mengundang pembicara itu dari luar negeri, jarang yang lokal gitu. Kalau bisa masuk ke sana, oh itu luar biasa sudah. Tidak menyalahkan, tetapi ada beberapa membuat perbedaan kasta bagi para pembicara gereja. Jadi kalau pembicara awal, terus pembicara desa, pembicara kota, pembicara nasional, pembicara internasional. Nah itu kasta. Sedang Allah turut bekerja dalam segala hal dan bagi semua orang. Nah ini bersimpangan, saudaraku. Inilah prinsip-prinsip yang dianut manusia, tetapi secara hukum adat istiadat yang seperti Paulus katakan terhadap Petrus, lalu Yesus dengan orang-orang Farisi, ahli Taurat tentang cuci tangan, gitu. Maka di dalam gereja, dalam pelayanan juga ada, laki perempuan nggak boleh bersentuhan, ngomong jauh-jauhan, betul itu benar. Tetapi bagaimana dengan golongan-golongan tertentu, misalnya golongan entertain, saudaraku. Saya pernah diminta di Bali, itu kita rancang sudah siap semua, itu ibadah itu mulai jam 3 pagi, jam 3 subuh, saudara bayangin, jam 5 selesai. Untuk siapa? Untuk mereka yang kerja malam, yang di klub-klub, ya di kafe, yang untuk entertain malam itu mereka anak Tuhan pulang makan, mereka bangunnya siang. Jadi kita buatkan ibadah gitu jam 3 sampai itu sudah disiapkan. Akhirnya karena sesuatu dan hal batal, tapi saya bersedia diminta untuk membina mereka. Nah, kalau ketemu dengan mereka ya otomatis mereka perokok, ya mereka minum, masuk bawa bir. Pergi Bali, mungkin bule juga bawa bir, minum bir, ya sementara saya bicara. Saya juga pernah merancangkan membuat sebuah ibadah, saya khotbah di Surabaya yang namanya AS apa gitu saudaraku. Cukup mahal sewanya, itu sekali ibadah seberapa mahal, so, kita hitung mahal banget. Tetapi saya pingin tempat itu orang ibadah makan. Seperti kita kalau tampil, kalau anak-anak musik bilang reguler. Jadi kita naikin pujian lalu saya khotbah gitu. Saya ingin coba itu tempat yang cukup mahal. Tapi saya ingin mencoba, kenapa? Saya ingin nguji urapan yang dimiliki hamba Tuhan ini bisa membangun enggak mereka. Yang diberi makan ini otomatis orang-orang mampu ya, orang the have, karena sewanya mahal. Jadi tempatnya itu es semua saudaraku, es dingin tempatnya, itu tempat mahal. Saya pingin waktu itu ngerancang sama teman-teman, akhirnya karena satu dari hal tidak jadi, tapi ada move on yang saya buat.
Tetapi kalau untuk orang-orang yang kurang mampu, itu paling nasi kotak, diakonia gitu. Lalu untuk anak-anak entertain gimana? Gitu saudaraku, apa mereka enggak butuh dipertobatkan? Lalu mereka yang namanya LGBT ya. Nah, golongannya LGBT ini gimana? Gitu. Apa mereka enggak perlu diberitakan Injil kan gitu. Nah, itu banyak hal yang memang kalau untuk aristokrat gereja seperti golongan Hagar kalau saya sebut, itu orang-orang yang memegang prinsip banget. Sehingga Ismail itu berhasil saudaraku. Karena dididik Hagar, cuman Ismail aja yang berhasil. Tuh. Tetapi kalau Abraham menjadi berkat bagi segala bangsa. Keturunanmu akan diberkati menjadi berkat. Beda, konteksnya beda. Nubuatan diterima Abraham dengan Hagar beda, saudaraku. Nah, karena Abraham itu orang yang memperjuangkan, menyelamatkan dari hukuman orang-orang Sodom Gomora, orang-orang berdosa. 9 kali dia menawar Tuhan dari 50 sampai menjadi 5 orang, walaupun gagal gitu. Tapi asik melihat karakter Abraham, Sarai dan Hagar. Orang-orang yang memiliki kepercayaan iman yang sama, tetapi memperlakukan iman itu berbeda. Semua masuk surga, tetapi bagi saya peruntukan kita itu terbatas. Kalau seperti itu, sebagai contoh yang paling klasik. Seorang suami berangkat kerja kantor jam 8, berangkat dari rumah mungkin jam 7, setengah 8, kalau macet daerah kota besar mungkin lebih pagi. Pulang ke rumah, pulang kantor jam 4, harus sampai rumah jam 5, kalau enggak ditanya, dari mana, kemana, gitu. Karena di rumah ada namanya polantas, ada polisinya di rumah, gitu. Ya, padahal bisa dihitung orang dari sini menjemput ke sana, balik berapa menit itu kan tahu. Tuh dari mana, kemana, makan di mana, sama siapa. Nah itu sudah, itu pertanyaan namanya polantas saudaraku, gitu. Nah itu suami nggak bisa kembang. Kenapa? Karena dia dengan ketakutan pulang ke rumah. Ayo kita ini dulu, ayo aku mau tanyain dulu. Oh nggak bisa, aku telat dimarahin. Itu saudaraku. Nah hal begini itu yang membatasi perkembangan Injil. Injil itu adalah hak asasi setiap manusia untuk mengembangkannya, yaitu namanya tafsir. Dan banyak tafsir dibuat itu dari golongan orang-orang yang menafsirkan kata per kata melalui bahasa, atau orang yang menafsirkannya melalui kata per kata dengan pengalaman perbuatan yang terjadi dalam hidup dia. Nah itu namanya tafsir. Ada yang Alkitab bisa dimengerti langsung, ada yang enggak bisa dimengerti langsung. Itu melalui peristiwa baru tahu, oh artinya Alkitab itu gini ya. Berilah maka kamu akan diberi. Enggak mungkin bisa dimengerti kalau saudara enggak berulang-ulang kali mengalaminya. Setiap kali saya memberi kok saya dapat berkat banyak ya. Di situ saudara mengerti. Nah itu dari pengalaman, enggak bisa kata per kata saudaraku. Nah demikianlah sifat Alkitab itu yang universal sekali. Maka di dalam gereja itu banyak golongan, di dalam Kristiani banyak golongan, tetapi satu Tuhan. Makanya kita sini banyak sering bersimpang jalan, tapi bersimpang jalan itu jangan saling menghalangi jalannya. Masing-masing punya pendapat, masing-masing punya keinginan, masing-masing punya salah, masing-masing punya kebenaran, masing-masing punya kebaikan. Sehingga Petrus itu dimarah sama Paulus, dimaki, dihujat, dipanggil nama aslinya Simon, bukan Kefas, bukan Petrus. Namanya paling jelek buat dia. Gitu. Nah, di sini terjadi sebuah pendapat yang tidak sama, akarnya sama, tafsiran Alkitabnya yang berbeda. Ada yang menambahkan dengan adat istiadat, ada yang menambahkan aturan sendiri. Kalau ngundang itu mesti hamba Tuhan
klasifikasi begini. Maka terjadilah kasta di dalam gereja. Yang artinya bahwa perbedaan tingkat level gitu dari berbagai macam hal. Sedang Injil untuk setiap orang. Tuhan bisa pakai kok. Keledainya Biliam ngomong sama keledai, apalagi manusia. Saya punya pengalaman sebuah persekutuan kalau ngundang pembicara yang diundang gereja itu 750, bicara cuma 2 jam, 1 jam sebetulnya. Kan pujian dulu. Di persekutuan ya. Saya diundang, saya pikir minimal dapat 300, dikasih 30.000. Pingin mewek saya ini. Tapi di situ pelajaran yang berharga dari Allah untuk saya simpan dalam hati. Bahwa di dalam gereja itu, di dalam hamba Tuhan sendiri ada kasta ya. Jadi karena aku tidak ternama, orang lokal, orang baru, ya makin turun nilainya. Cuman pernah ditawarkan karena pernah dipakai, kelihatan Tuhan bekerja banget. Mungkin di dalam konseling saya atau apa saya nggak tahu. Tiba diundang perusahaan ini, yang akhirnya sekarang perusahaan ini menjadi sinode, saudaraku. Dan yang punya perusahaan ini pernah menjabat ketua sinode 2 kali kalau nggak salah. Nah hal begini saya melihat kebesaran Allah berjalan, tetapi ada beberapa hal yang saya kurang menyetujui, pengukuran akan uang. Maka di dalam gereja saya mendapati begini, kalau orang itu ekonominya minus 10, kamu kasih 10 cukup. Kalau orang itu ekonominya cuma plus 5, gitu, kamu kasih 15. Minus 10 tambah 5. Sebenarnya itu yang benar, yang minus 10 dikasih 15, jadi dia plus 5. Oh, jangan banyak-banyak. Nanti kalau dapat banyak, wah gak karuan tambah. Biasa hamba Tuhan itu. Gitu. Tapi kalau yang hamba Tuhannya mentereng, jangan kasih segitu. Gitu. Gengsi kita, nanti diundang lagi gak mau. Itu saudaraku. Itu kebenaran saudaraku. Kami pernah diceritai seorang gembala. Dia gembala baru, tapi orangnya berani dengan sektor keuangan, memang bagus. Lalu ketika mengundang pembicara, ditanya dulu sama pembicara, jemaatmu berapa? Terpaksalah berbohong Pak Gembala. Gitu. Kenapa? Kalau jemaat sedikit, penuh Pak. Next time aja. Karena pasti PK-nya dikit. Ya. Nah, terus yang paling utama harus ditanya, Pak nomor rekeningnya berapa? Nanti saya transfer. Nah udah beres itu sudah. Kalau saya beda lagi, Pak sebulan sebelumnya itu tiket PP Pak, tiket pesawat sudah Bapak pasti terima. Tolong fotokopi KTP deh, kirim ke saya. 1 bulan sebelum jadwal itu Bapak sudah terima tiket. Gitu, karena dulu saya banyak undang pembicara, maka tiket sebulan sebelumnya sudah selesai, eksekusi semua. Sudah dibelikan sama kita. Nah, di situ ada beberapa cara untuk menghindari itu. Makanya Sarah ini punya cara menghindar yang namanya menunggu Tuhan. Gitu saudaraku. Artinya begini, aku ini sudah mati haid, susah punya anak. Gitu. Daripada nunggu mujizat itu udah pakai yang KW aja lah. Gitu. Kasih KW sudah. Punya anak Ismail, tapi jadi masalah buat dia seumur hidup. Bahkan sepanjang zaman untuk keturunan dia. Gitu saudaraku. Hati-hati. Saya ulangi, Sarah ini menunggu Tuhan, enggak ada pengharapan. Dia mulai mengambil yang KW nih, supaya keluar anak buat Abraham. Tapi itu jadi mengganggu yang asli, saudaraku. Gitu. Makanya di dalam perjalanan iman itu masing-masing. Kita juga belajar dari kasus Batseba yang awalnya KW, tetapi akhirnya melahirkan Salomo. Abigail yang akhirnya menjadi istri yang bijaksana. Nah,
Tokoh Alkitab kalau kita bahas itu masing-masing itu berseliweran saudaraku. Kita nggak bisa mengerti karena itu berlawanan. Tapi itulah Allah, kekayaan itu kalau yang matahari terbit dari timur, kita bilang matahari itu di timur. Lalu warnanya kuning. Tapi kalau yang dari barat, kita lihat cenderung ke orange. Jadi karena dia sunset, dia menurun. Kalau itu dia terbit, naik. Jadi lebih ke silau kita lihat itu. Gitu. Tapi kalau sore kan enggak, lebih ke teduh dia. Nah itulah perbedaan matahari yang sama. Makanya iman itu adalah masing-masing saudaraku. Dan iman itu butuh improvisasi. Butuh pengembangan dari diri masing-masing. Yang penting tanggung jawab sama Tuhan. Enggak apa-apa. Gitu loh, mau iman Abraham, iman Hagar, iman Sarai, tetapi yang menghasilkan buat orang banyak jadi berkat, keturunanmu itu dijadikan berkat, itu cuma Abraham, yaitu orang yang berbuat hati, berbaik hati, berbuat kasih kepada orang yang berdosa atau orang yang kurang. Sehingga gereja ini sekarang akhirnya menjadi berkeping-keping. Yang jumlahnya ribuan jadi berkeping-keping. Yang menjadi punya keturunannya cuman beberapa biji. Beberapa cabang. Ribuan tuh tinggal beberapa cabang. Habis. Gitu. Kenapa? Ada kasta. Akhirnya sang pendirinya mati waktu zaman Covid. Gak ada keributan, gak ada kehebohan, gak ada duka cita nasional. Bahkan tidak banyak orang yang mengetahuinya. Mungkin dikubur sendiri kan masa Covid, gak boleh. Di bawah ambulan tanam sudah selesai. Bahkan anak, cucu, keturunan, mantu, berkelahi bikin gereja sendiri-sendiri. Papa ditolak sama anak. Lalu antar staf itu saling masuk pengadilan untuk memiliki hak. Hancur lebur gak karuan saudaraku. Saudara, kenapa? Karena membedakan kasta. Barang siapa meninggikan diri dia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri dia akan ditinggikan. Itulah Alkitab saudaraku. Ayo kita belajar tentang Abraham, Sarai dan Hagar. Di mana Abraham itu punya iman yang menolong, menerima, mengerti, membina, menuntun dan sebagainya untuk orang-orang berdosa. Sehingga dia menyelamatkan mereka di hadapan Allah walaupun akhirnya enggak selamat, yaitu Sodom Gomora. Kalau Sarai untuk dirinya sendiri, maka dia pakai KW yang jadi masalah. Dan Sarai sendiri jadi masalah. Ketemu Raja Fir'aun sama Raja Abimelek. Gitu. Jadi masalah dia ini dan beberapa masalah lainnya. Sedangkan Hagar untuk dirinya sendiri hidup penuh masalah, lalu dia fokus dengan Ismail, visi yang dia terima, nubuatan dari Tuhan. Makanya kita bisa membedakan nih iman kita mau yang dimana dari tiga orang ini. Baik, kita belajar tentang Hagar, kita perdalam hari ini. Tolong ditampilkan. Kejadian pasal 21 ayat 1 hingga 21. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa, setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Itu Sarah, salah satu karakternya yaitu apa? Enggak mengucap syukur, sombong orang ini. Sama Tuhan aja sombong. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa, setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Nenek-nenek kok melahirkan? Ya, Sarah orang yang ego itu sombong. Sampai Allah sendiri dihina, Allah sendiri dibantah. Gitu.
Tapi tampil sebagai nyonya Abraham, kan gitu. Punya jabatan besar, tapi gak pernah produktif. Dihormati, gak pernah menghasilkan. Dan dia selalu menjadi sumber masalah. Kenapa? Karena orang ini sombong. Gitu. Dia membantah Allah ketika dia bilang, enggak, kamu tertawa kok. Kenapa kamu tertawa? Enggak, aku enggak tahu, kamu tertawa kok. Gitu. Sampai yang ini adalah dia enggak mengucap syukur, enggak mengumandangkan mujizat Tuhan, enggak memberitakan mujizat Tuhan dengan bangga, malah dia bilang orang mentertawakan aku. Makanya orang hidup itu jangan terlalu enak. Saya ingetin saudara-saudara yang di sana, kalau engkau hidup terlalu enak, kau enggak bisa merasakan enak itu, bahwa itu enak. Saya hari ketiga, ini hari kedua setelah ke dokter, makan itu kayak makan pasir, saudaraku. Makan apapun rasanya kayak makan pasir. Karena lambung saya infeksi, usus saya infeksi. Di situ saya tadi lihat di TV, salah satu acara TV, acara makan. Itu lihat itu buset ikan bakar, sambal kecap, pakai bawang merah, pakai cabai rawit, ya diaduk terus yang makan 2 orang, 1 gendut 1 kurus. Masuk makannya diaduk ini. Lah itu kan caraku makan. Ayam bakar, ayam goreng itu, wah itu makan tuh bukan gini saudaraku. Masuk ini semua nih. Kalau makan tuh enak banget itu saudaraku. Baru bisa ngerasain enak, cuma ngelihat. Suruh makan nggak bisa. Karena lagi bermasalah pencernaan saya. Mulut saya lagi bermasalah, makan kayak makan pasir. Jadi segala sesuatu cuma asal makan. Gitu supaya bisa minum obat, cepat sembuh. Jadi kalau saya nanti makan enak, saya nikmati. Gitu. Mengucap syukur itu menikmati, bukan cuma ngomong. Ucap syukur aku diberkati Tuhan, dikasih makanan. Tapi enggak menikmati, buat apa? Kalau menurut saya nih, mengucap syukur itu menikmati. Menikmati hidup, menikmati makan, perjalanan hidup, menikmati rekan pelayanan, menikmati pertengkaran. Gimana pertengkaran dinikmati? Karena kita belajar. Yang pertama, bisa menang dalam pertengkaran. Yang kedua, bisa menyelesaikan pertengkaran. Yang ketiga, kalah dari pertengkaran itu belajar supaya jangan kalah lagi. Gitu. Semalam-malaman saya nggak bisa tidur. Allah sedang bertengkar dengan saya. Semalam-malaman, betul-betul semalam-malaman saya itu. Tidur cuma setengah jam aja bangun lagi. Itu badan kayak dibakar saudaraku. Betul-betul kayak dibakar itu. Buka semua, badan kayak dibakar. Berkelahi api saya, kayak yang namanya Yakub dengan Tuhan semalam-malaman. Gitu. Hasilnya apa? Nanti aja saya beritahu. Kenapa? Ya, saya menuntut sesuatu, Allah mematahkan sesuatu. Dan ini masih dalam nego. Yaitu untuk hak cuti saya. Saya punya hak cuti, 20 tahun saya tidak pernah cuti. Saya sedang minta hak cuti saya. Nah ini sedang berkelahi habis saya. Hak cuti diberi tapi nanti patahnya di sini kamu. Kan kakinya Yakub kena 1, pincang dia. Gitu. Nah ini saya sedang melanjutkan sampai biasa rata 2 hari 3 hari. Baru keluarlah keputusan Tuhan. Yaitu kalau Petrus katakan keputusan kami dan keputusan Roh Kudus 3 hal tidak boleh dimakan. Makan darah, binatang mati dicekik, lalu makan makanan persembahan berhala. Keputusan kami keputusan Roh Kudus. Jadi saya sama Tuhan sedang berdialog keras nih. Sehingga sepanjang hari juga nggak enak aja. Bergumul sama Tuhan, bergumul. Nah, atau saya ngalah nih sama Tuhan. Jadi ada beberapa orang berkata bahwa kenapa kok pastor ini atau orang tertentu itu kok jalannya kelak-kelok sih, sulit dimengerti, kok nggak lurus saja padahal orang rohani. Bukan kelak-kelok, karena kalau di dalam orang rohani saudaraku, itu ada 3 pihak. Pihak saya, pihak lawan, lalu satu pihak lagi, pihak Tuhan di antara kita. Pihak saya, pihak kawan, ada pihak Tuhan. Pihak saya, pihak jemaat, ada pihak Tuhan.
Jadi pihak kita dengan orang lain, lalu ada di tengah kita Tuhan. Tuhan ini nonton kita. Mau lu apa? Enggak, sebenarnya kamu itu gini, itu Sarai. Enggak, kamu tertawa kok. Akhirnya keluarlah satu nubuat gitu. Hampir tunggal. Dia cuma bilang gini, kamu sekarang rewel. Itu paling gak enak saudaraku. Paling gak enak. Jadi kayaknya ada soknya, ada gak mau susahnya, ada gak mau dibentuknya. Karena dalam hidup saya ada mungkin 2-3 kali saya dikatakan Tuhan rewel. Memang saya kan surrender, gak mampu sudah ngurus masalah ini. Maka saya minta cuti. Sudah berapa lama saya minta cuti sama Tuhan. Dan saya cuti ambil 3 bulan. Cuti panjang, saya hitung 20 tahun itu Tuhan. Masih kurang sebetulnya. Tuh, dia gak jawab, dia bergumul mas saya. Seperti Yakub bergumul ketika aku berikan persembahan persepuluhan kepadamu, berkati aku. Gitu. Jadi saya mau melayani lagi, tapi saya minta ini. Gitu saudaraku. Saudara enggak usah tahu deh apa yang saya minta. Gitu. Maka saya bergumul sama Tuhan. Maka keluarlah nubuatan tunggal dulu. Itu. Jadi bahwa saya ini rewel. Sekarang rewel itu jadi banyak permintaan, banyak ini saya ngerti itu. Maka saya diam. Lalu saya mulai berdialog lagi sama Tuhan. Ya sudah Tuhan enggak rewel tapi gimana? Posisi ini gini. Kamu mengerti dong, berkelahi lagi aku ini sama Tuhan. Biasanya 3 hari top, puncaknya selesai. Gitu saudaraku. Nah di situ saya akan ambil keputusan untuk perjalanan pelayanan dan sebagainya. Kenapa? Karena kan saya di dalam masa-masa perpindahan arus pelayanan. Maka di situ ada Abraham, ada Sarai, ada Hagar. Sebagai contoh kesaksian hidup saya aja. Bahwa ada karakter Hagar yang untuk visinya diri sendiri, ada karakter Sarah yang untuk kekayaannya sendiri, ada karakter Abraham yang untuk menyelamatkan orang lain. Gitu loh. Nah, di sini saya harus pandai-pandai dan bisa memilih, saudaraku. Ya, ayo ini contoh aja saudaraku supaya mudah untuk apalagi pengikut Smart People, ya. Itu saya rally kalau saya mengajar. Tolong. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak, namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Nah, di sini ada 2 di dalam pribadi Sarai. Sebetulnya enggak, saudaraku. Lagi katanya, siapakah tadinya dapat mengatakan pada Abraham, Sarah menyusui anak, namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Pada zaman itu anak laki itu pusaka bagi Tuhan. Ditulis di Alkitab, anak laki-laki itu pusaka bagi Tuhan. Seperti itu. Kalau anak perempuan sebut sendiri. Saya ulangi, cari di Alkitab, saya enggak bohong. Ya, jangan memandang saya dengan curiga. Anak laki-laki itu pusaka bagi Tuhan. Makanya, hai wanita, berani-berani sama laki-laki. Disengat lu, bengkak lu. Itu aja menangnya laki-laki. Ya toh, macam-macam disengat bengkak lu. Laki-laki dicubit paling merah, coba perempuan disengat, langsung bengkak. Halo, sis. Nah, di sini Sarai itu bangga dia mempersembahkan anak pada suaminya karena dia tidak punya anak. Jadi menjadi keturunan, maka dia bela Ishak luar biasa. Ternyata dia menantikan lama hal itu. Cuman dia punya satu karakter. Bukan tidak mempercayai Allah, tapi suka menghina. Saking besarannya sudah terlalu besar atau kebiasaan atau terlalu tinggi, dia menghina Allahnya juga. Gitu. Maka orang kalau menghina Allahnya seperti Sarai, itu sama suaminya itu nyuruh-nyuruh. Gitu. Dominan, lebih dominan. Pah, ambil sendal. Pah ini, pah itu, udah.
Sarah itu dominan. Nih. Budak gua deh, lu tidurin deh. Gitu saudaraku. Ya, jadi laki-laki kalau istrimu terus mimpin terus, ya cerewet ngomong terus, dia itu calon dominator. Dia menjadi dominan. Loh, dikasih tahu buat ngerti, enggak denger, enggak mau ngerti. Dia itu dominan. Dia mau dominan. Loh, itu benar saudaraku. Gini, kenapa firman Allah saya hormati? Kenapa saya mau belajar firman Allah? Kenapa saya mau memperdalam firman Allah? Kalau untuk kuasa Allah, awalnya saya pelayanan itu saya tergila-gila dengan lawatan Allah, kuasa Allah. Saya dipakai Tuhan juga di sana. Tetapi semakin hari saya menghadapi kenyataan firman Allah itu lebih berkuasa dari segalanya. Kalau lawatan Allah itu berkuasa melakukan saat itu juga. Kesembuhan dan sebagainya. Bukan tidak penting, sekali lagi bukan tidak penting. Tetapi kalau firman Allah berlaku selama-lamanya. Sehingga ketika saya mendapat firman Allah yang luar biasa itu, saya tergila-gila. Maka ketika Allah membukakan mutiara-mutiara di dalam kebenaran Alkitab, seneng saya ini. Termasuk karakter-karakter. Yaitu salah satu karakter sekarang wanita yang gak mau ngerti lalu ngomong aja. Saudara, cerita aja tentang dirinya, ini pokoknya kepentingan dia lah. Lalu mulai berita-berita ke suami, walaupun kelihatannya enak loh. Hati-hati suami, aku beliin baju kamu itu, yang ini, kamu pakai baju itu, aku mau pakai baju ini, gak usah, jelek. Perut udah kayak galon pakai baju itu, gak tahu diri. Kayaknya baik ya, pakai itu dong, cakep kamu ini kelihatannya, biar enak nyaman dilihat orang. Oh berarti aku gak nyaman dilihat orang kan gitu, saudaraku. Iya toh, itu dominan istrinya. Pokoknya harus pakai ini, gitu, nggak bisa. Pokoknya harus itu nggak bisa. Kalau wanita, sekali lagi, laki-laki adalah pusaka bagi Tuhan. Kalau wanita, cerita sendiri deh, cari sampai lebaran kodok nggak ketemu itu di Alkitab. Akai, lanjut. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Nah coba saudara perhatikan, kita balik ke firman yang awal, ayat 8. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Ini Ismail itu lebih besar usianya, lebih tua usianya dari Ishak. Jadi ketika Ishak itu tumbuh dan menjadi anak-anak semakin besar, Ismail itu kayak yang nemenin. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Jadi buat nemenin lah gitu. Lanjut slide selanjutnya. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Nah, inilah yang terjadi saudaraku. Itulah Sarah. Berkatalah Sarah kepada Abraham, karakter itu bertumbuh. Yang tidak baik itu bertumbuh, yang baik itu bertumbuh loh saudaraku. Ingat Yesus berkata tentang perumpamaan lalang dan gandum. Lalang itu bertumbuh semakin tinggi, gandum itu bertumbuh dan berbulir semakin rendah. Saudara kalau bikin bedanya itu lihat aja padi. Kalau lalang itu enggak ada bulirnya, enggak ada buahnya, dia makin tinggi. Ya kan? Ke atas tiup angin goyang-goyang gitu. Tapi kalau padi dia semakin berbulir, semakin rendah. Karena berbeban berat. Tanpa beban berat enggak mungkin rendah hati. Orang rendah hati berarti dia berbulir.
Orang berbeban berat berarti dia akan berbuah. Itu kenyataannya saudaraku. Maka Sarah ini bertumbuh. Karakternya jelas kelihatan bahwa enggak suka aku lihatnya. Terus usir. Kenapa? Nanti dia dapat uang. Ini lagi. Usirlah hamba perempuan itu berserta anaknya sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Pokok masalahnya di dunia ini pasti tentang kekayaan, keuangan, kekuasaan. 3 ta, wanita, tahta, dan harta. Nah kalau ini tentang harta. Jadi jenis Sarah ini perempuan yang selalu berhitung tentang harta. Kelihatannya baik, pelit, gak akan berbagi dia. Usilah hamba perempuan itu besar anaknya sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris. Jadi Sarah ini orang yang mata duitan. Kenapa mau sama Abraham? Karena Abraham anak orang kaya. Papanya mati lebih dulu Sarah ini. Anak yatim. Jadi orang jenis Sarah ini dominan, ya lalu serakah harta. Terus tega, setiap orang yang mengambil uang dari suaminya, dapat uang dari suaminya, diusir. Enggak boleh dapat atau enggak boleh ada. Itu jenis Sarah saudaraku. Hati-hati kaum perempuan, ya ibu-ibu, istri-istri. Kalau kamu melihat suamimu itu berbagi uang atau suamimu pakai uang atau pakai apa, kamu tidak suka hati, kamu jenis Sarai. Kamu tidak akan produktif bagi Allah, tidak akan bisa produktif. Karena itu kebenaran firman. Yang tersirat itu kuat bekerja. Kamu mengerti atau tidak? Yang tersurat gampang kamu lihat. Tapi yang tersirat itu hasil nanti kamu akan terima. Kamu tidak bisa melahirkan buah-buah pelayanan yang baik. Karena seperti Sarai, gitu loh. Selalu yang dilihat adalah kekayaan, uang, lalu milik suaminya. Bahkan suaminya itu dibuat miskin, banyak itu saudaraku. Saya punya seorang tante, itu menjadi perbincangan keluarga besar daripada orang tua saya. Itu orang tua saya punya kakak beradik itu 10 orang. Nah tante yang satu ini jadi perbincangan, suaminya pintar kerja, buka usaha kaya. Kalau zaman itu bank itu cuma bank nasional, belum rasanya belum ada bank swasta gimana. Masih zaman orang tua saya masih muda. Mereka bercerita, kalau pulang tuh bawa uang tuh berkarung-karung, betul-betul karungan. Lalu dia sembunyikan uang suaminya, dibeliin berlian, di sampai lobang-lobang kamar mandi. Jadi suaminya ini kerja gak pernah punya duit, gak pernah bisa ada duit. Selalu ada duit keluar aja, suruh keluar. Walaupun istrinya ini anak-anaknya di sekolah dengan baik, dinikahkan dengan baik. Dengan anak-anaknya baik, tapi kasihan suaminya. Sehingga suaminya itu pernah ketemu saya dalam usia tua tuh nangis. Kurus karena kena diabetes. Padahal mantan orang berhasil. Istrinya gemuk, lincah. Kayak bal bekel. Gitu, saudara. Kalau ngomong kayak bal bekel, ketung. Kalau jalan suka tuh udah gendut, pendek, itu saya nggak tahu bau apa enggak, ngentut juga saya nggak tahu. Tuh tapi kayak bal bekel, kalau dia datang, pusing lihat ya. Nah, suaminya diem aja. Jadi suaminya ini dimarahin, didominasi sama istrinya. Jadi kemana-mana istrinya banyak yang ngomong. Kayaknya istrinya aku kerja, enggak, suaminya pinter kerja. Gitu loh, suaminya istri cuma dampingi tapi kayak soknya istrinya punya dominasi pekerjaan. Kalau enggak aku ini perusahaan sudah, wis gitu. Aku nih yang bisa nyimpen duit. Wis. Dia ini enggak bisa nyimpen duit. Dia ini padahal suaminya itu sederhana. Ayah saya dan suaminya itu sederhana. Kakak beradik itu pakai baju putih, celana kain biasa, udah gitu. Hari-hari seperti itu.
Gitu, mereka berdua ini tinggi hampir sama mereka. Kalau nggak salah hampir satu tingkat yang sama mereka. Jadi 5-6 gitulah misalnya. Sederhana, nggak pernah pesta, makan, nggak beli mobil bagus untuk keluarga, semua pokoknya untuk keluarga. Anteng di rumah. Wah, tapi istrinya gilaan. Itulah Sarai, saudaraku. Mengambil hak suami. Suami itu diperas habis. Kayak tebu. Tebu itu kalau diperas tinggal ampasnya. Ampasnya itu dibuat makan babi, tebu itu. Kalau di Jawa ya, gitu. Banyak perempuan seperti itu. Maka hati-hati perempuan, ya demikian juga laki-laki. Banyak laki-laki ketika tua dianiaya sama istrinya. Tapi banyak juga istri-istri yang tuanya dianiaya sama suaminya. Karena memang mereka membangun rumah tangga yang tidak berbagi, saudaraku. Tapi saya tidak melanjutkan tentang rumah tangga, saya melanjutkan tentang Sarai. Yaitu tipe istri Sarai ini yang selalu ingin menguasai harta suaminya. Gitu. Jadi menjadi dominan dan perilakunya jahat terhadap orang yang akan mendapatkan uang dari suaminya, entah pekerjanya, entah temannya, entah apapun. Semuanya untuk keluarganya, yaitu anak-anaknya. Itu tipe Sarai, saudaraku. Banyak mutiara-mutiara surga yang Tuhan buka dari setiap karakter, setiap nama tokoh Alkitab yang Tuhan berikan. Dan kita mengucap syukur, kami mengucap syukur sekali kalau Tuhan bukan hal gini, supaya kita belajar menghindar karakter-karakter yang salah, yang ada pada tokoh-tokoh Alkitab yang kita bahas. Dan itu kenyataan karena itu tertulis, saudaraku. Kita tidak bisa hindar. Itu saya cuma menerjemahkan dengan bahasa manusia aja. Ayat selanjutnya. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Nah, coba bayangin saudaraku. Abraham ini kayak kebo dicocok hidung sama istri. Itu kayak kebo cocok hidung. Ini Abraham. Dikasih tahu istri, ditelan aja semua. Ada laki-laki seperti ini. Istri ngomong aja, telan aja, terpengaruh banget sama istrinya. Enggak boleh. Laki-laki pemimpin, istri itu memberi masukan. Memberi pendapat, oke, kita pertimbangkan. Demikian juga Yesus menjadi kepala, jemaat jadi tubuh. Demikianlah suami terhadap isinya. Efesus 5:22-25. Jadi istri boleh memberi pendapat, tapi kita suami harus menyanggahnya. Apalagi memiliki istri karakternya masih salah, saudaraku. Gak bisa. Abraham terpengaruh, kebo cocok hidung, kenapa? Istrinya cantik. Mentang-mentang dilayani dengan baik, suami mah gak punya pertimbangan kebijaksanaan. Kamu didominasi. Ada yang saya tahu hari ini yang bisa saya sampaikan dua. Sarai dan Isabel. Isabel istrinya Ahab. Kalau Isabel dihukum karena membunuh Nabi Tuhan. Gitu. Penguasa kerajaan Ahab, kerajaan Israel. Tetapi kalau Sarai enggak. Gitu. Tapi dia memengaruhi Abraham dengan sangat kuat. Sehingga Abraham itu sebetulnya kehidupannya lumpuh. Abraham itu tidak memproduksi segala sesuatu selain iman dia. Kecuali dia berdoa untuk Sodom Gomora itu loh. Terus memberi imam, siapa namanya, imam yang pertama diberi persepuluhan sama dia. Lupa saya namanya itu. Kok lupa ya, biasanya saya ingat. Persepuluhan keluar pertama kali itu. Saudara. Tapi dia tidak produktif. Kenapa? Dikuasai istri. Salah satu faktornya Abraham tuh. Selain dia pengecut, penakut, jual istri sama Fir'aun, sama Abimelek. Banyak kesalahan Abraham itu. Sehingga dia tidak produktif. Salah satunya dia dihasut sama istri. Sehingga teman-teman para kaum laki-laki, saya bukan anti gender wanita. Banyak wanita bijaksana kita belajar dari Abigail, Batsheba. Dan berbagai wanita-wanita yang luar biasa di Alkitab. Tetapi Alkitab mencatat wanita-wanita yang tidak luar biasa, yang merusak luar biasa. Salah satunya Sarai. Gitu. Yang mengingini harta suaminya demikian rupa sampai jahat.
Dan celakanya Abraham itu lemah sehingga dia dipengaruhi oleh Sarai. Saya sebagai seorang pemimpin dunia rohani beberapa kali menghadapi orang-orang yang berusaha untuk saya menerima pemikiran-pemikirannya dia. Tetapi saya olah demikian rupa untuk saya kembalikan dalam campuran pemikiran saya. Lalu saya coba bicara, kamu timbang sendiri, benar atau salahnya. Gitu saudaraku. Karena itu jemaat ya. Tetapi kalau pasangan hidup, saya berbeda. Kita berbicara, selesai, gak ada win solution, ya sudah. Tetapkan, kamu ambil posisi, saya ambil posisi. Mau follow, gak mau terserah. Wah, Bapak kok begitu? Bukan begitu. Kendali kemudi di tangan suami. Memang bisa saya kadang ngikutin, banyak saya mengikutinya. Tapi ada beberapa hal yang kayaknya terjadi kerusakan. Di mana saya harus benahi. Nah itu uniknya sebuah hubungan saudaraku. Sehingga menjadi laki-laki itu harus belajar. Menjadi wanita itu harus belajar. Menjadi wanita bijak. Jangan wanita serakah seperti Sarai. Yang segala sesuatu untuk anaknya. Lalu orang berhak menerima upahnya, kamu tidak berikan, kamu ambil. Itu enggak boleh. Lalu orang itu berusaha diusir. Itu Sarai, itu peristiwanya Hagar. Yuk kita pelajari lebih lanjut saudaraku. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Nah, kalau kita baca ini, kita akan menjadi complicated saudaraku, kita akan berseberangan. Karena ini mengandung Allah itu meletakkan Abraham, dengar perkataan daripada istrimu. Tetapi kita tengok peristiwanya Hagar saudaraku. Tetapi kita tengok peristiwanya Sarai, kita tengok peristiwanya Abraham. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu. Hal anak dan budakmu itu, anak ini anak tertolak. Anak yang mamanya dalam penyiksaan, ibu tiri. Itu, mamah yang lain. Gitu loh. Dia pun ya, tanda kutip ya pastilah. Karena orang Mesir hitam. Jadi anak itu hitam. Hei hitam meong. Kucing kali hitam meong. Banyak dikata-katai maka dia tertolak saudaraku. Karena Hagar itu orang Mesir. Lalu lahirlah yang namanya Ishak. Ishak itu putih karena keturunan Israel. Israel putih saudaraku. Gitu loh. Cakep-cakep Israel cakep-cakep memang. Gitu. Saya pernah ke Israel jadi saya tahu orang Yahudi itu cakep-cakep memang. Yang jelek ya ada sih. Tapi ya tidak sejelek kamu maksudnya gitu loh. Itu yang kurus ini maksudnya gitu loh. Itu kurus ini nggak ada di Israel, nggak ada model jelek kayak begini nih. Ini Yahudi palsu ini. Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Sehingga Ismail itu terdidik di dalam kekerasan. Di rumah tangga orang tuanya. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Allah itu melerai, ya udah kamu pergi deh. Yang penting itu punyamu. Tapi lihat Hagar ini. Nanti Hagar ini akan menganiaya kamu seumur hidup loh. Sampai keturunanmu loh. Ayat selanjutnya saudaraku. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa karena ia pun anakmu. Nah, cara Allah melerai saudaraku. Yuk lanjut. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekibrat air, serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Coba lihat karakter Abraham. Berdoa untuk Sodom Gomora toh. Lihat. Berapa banyak sudah kita catat nih kesalahannya Abraham.
Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Yang meletakkan itu beserta anaknya di atas bawah Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Gendong anak. Jadi anak digendong, ini bawa air. Saudaraku, coba bayangin. Jalan di padang gurun. Itu Abraham yang kasih loh. Bagaimana keluarga ini berpatok pada namanya status keuangan. Sehingga gimana pun juga Hagar pernah disayang nih. Abraham nih ketika terpengaruh sama Sarai, sama mereka keluarga hedon, keluarga kaya. Jadi kalau memperlakukan orang miskin tuh ya seenaknya. Enggak ada penghargaan, walaupun pernah ditidurin sampai punya anak. Walaupun main sama anaknya Ishak. Tetap aja dianggap gembel kok. Dikasih sekiribat air. Bayangin, kejem enggak Abraham itu? Itulah tokoh panutan kita. Enggak ada manusia yang baik, enggak ada manusia suci. Enggak ada manusia sempurna. Hanya Yesus yang sempurna. Itu pun kita lihat seringkali tidak sempurna karena kita sedang kelahi sama Dia. Kita sedang berseteru sama Tuhan karena kita enggak suka, enggak cocok atau apapun, enggak nyaman. Karena keterbatasan kita. Tapi Allah itu peduli. Allah itu mengerti. Allah mengerti. Allah peduli. Segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Coba bayangin, Hagar dibuang gitu aja. Jadi engkau yang di sana, engkau yang punya janji Tuhan, engkau yang dipanggil Tuhan, apapun pribadi Tuhan yang tampil dalam hidupmu. Saya mengalami ini saudaraku, saya beberapa saat belakangan dibawa Tuhan terus suruh minta bersaksi. Ketika saya berulang kali, banyak kali melayani itu dipepet kepepet saudaraku, sesungguhnya. Karena pelayanan ini kadang dibawa ke Yohanes Pembaptis. Orang ditegur itu kayak seenaknya saudaraku. Gitu. Kalau Elia enak, dia api dari langit turun. Kalau Yohanes Pembaptis enggak, kepalanya dipenggal saudaraku. Ketika dengan Raja Herodes. Sebab Herodias itu diambil Herodes dengan cara tidak layak. Ditegur sama Yohanes Pembaptis. Selesai Yohanes Pembaptis. Ketika anaknya minta kepalanya di atas nampan. Dipotong sama Raja Herodes. Matilah Yohanes Pembaptis, padahal punya murid. Itu lebih senior dari Yesus, dia duluan yang jalan, meluruskan jalan bagi Tuhan. Dipakai luar biasa, tapi selesai dia. Pelayanan Yohanes Pembaptis tidak mudah, pada suatu saat akan selesai. Dipenggal kepala kita, memang harus begitu. Nah, di dalam setiap kondisi mengalami hal yang kritis, saya selalu punya prinsip, baik ekonomi dan segala, saya cuma bilang gini loh saudaraku. Baik itu terhadap keluarga, istri terutama ya. Kalau kita bicara saya coba bilang gini, termasuk rekan pelayanan, hamba Tuhan lain, atau siapapun lah. Saya selalu berdiri tegak begini saudara. Tuhan itu yang panggil saya. Waktu Tuhan panggil saya belum ada Naya, belum ada. Waktu Tuhan panggil saya belum ada Tian. 28 tahun yang lalu dia panggil saya. Setelah 28 tahun kemudian Tuhan sediakan Naya, Tuhan sediakan Tian. Betul, karena saya tidak bisa main musik, saya tidak bisa nyanyi. Jadi ketika Tuhan panggil saya kerja di ladang, dia sediakan ladangnya, dia sediakan benihnya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Jadi ketika situasi kritis, engkau yang mendapatkan firman Tuhan, atau engkau yang melayani Tuhan karena engkau berjumpa sama Tuhan. Saya 2 kali berjumpa sama Tuhan, saudaraku.
untuk dipanggil pelayanan. Tapi ingat, setiap mujizat itu cuma untuk sahu bagi jiwamu. Karena saya menghadapi tantangan dalam panggilan pelayanan dia mau jumpai saya. Supaya saya diingatkan, aku yang panggil kamu. 1000 manusia boleh memecat kamu. Kamu tetap aku beri 10.000. Itu Tuhan, saudaraku. Dalam segala kesulitan, dari keuangan, pelayanan, gak ada semua itu. Tuhan pelihara luar biasa. Karena saya dipanggil, saya punya firman-Nya, dia bicara sama saya. Penyataan dia kuat 2 kali saya dipanggil dia. Bukan kita tidak saling bergantung, saudaraku. Tetapi ketika kita sedang bermasalah, alangkah baiknya kita menghadap Tuhan. Gitu. Kita nggak perlu eksekusi sendiri. Maka saya bilang, oke, silakan, kamu ambil posisi, aku ambil posisi. Oke, silakan, putuskan kamu mau keluar atau mau tetap di sini. Oke, putuskan kamu mau beri apa enggak, terserah deh. Karena Tuhan yang manggil saya. Gitu. Walaupun kemampuan saya terbatas karena bertumpuklah sampah masalah itu. Menjadikan saya itu mulai enggak mampu, mulai teler saya, saudara. Maka saya kelahi sama Tuhan. Nah, di sini ada sebuah cerita yang namanya Hagar. Tuhan tuh ngomong sama Abram, aku kan buat lo ini, karena ini keturunanmu. Yang nunjuk Hagar jadi punya keturunan Abram siapa? Kan bukan Abram, Sarai. Ya saudaraku, Sarai, tolong firmannya. Sarai yang ditunjuk, saudaraku. Sarai yang nunjuk. Ambillah budakku ini, tidurin dia supaya kamu punya anak KW itu. Yang KW aja itu dibuat besar sama Tuhan. Coba bayangin standar tanggung jawabnya Tuhan itu loh. Kenapa kalau gereja cuma ngumpulin orang bener? Kalau pelayanan harus bener. Bukannya nggak benar kita ajak pelayanan, bukan itu. Seringkali kita berselisih paham, terlalu banyak standar yang akhirnya nggak ada di Alkitab standarnya. Saudaraku. Padahal Tuhan, ya saya berkali-kali memberi contoh dengan firman yang lain, itu Hagar ini perbuatan Sarai sama Abram, bukan janji Tuhan. Kalau Sarai, Tuhan ngomong bahwa Sarai akan melahirkan keturunan yang besar. Kamu kan hamil. Tapi kalau Hagar enggak ada firman Tuhan. Tapi Hagar sudah menerima janji Tuhan ketika disuruh balik pertama kali lari. Yang kemarin saya bagikan. Kamu balik, nanti aku buat jadi bangsa yang besar anakmu. Setelah itu Tuhan ulangi ngomong sama Abram. Anak itu aku buat jadi besar karena itu keturunanmu. Kan keturunan Abram tapi kan bukan atas perintah Allah, gak ada firman Allah loh. Kan itu perbuatan Sarai. Nah ini penting saudaraku. Allah sudah mendahului bicara terhadap yang namanya Hagar ketika dia sendiri di sumur El-Roi. Gitu saudara. Di situ malaikat ketemu dia memberitahu firman Allah. Dia balik sekian belas tahun dia disiksa. Dan ketika penderitaanmu untuk Tuhan itu benar-benar dipepet habis, kamu dihabisin. Tuhan turun tangan ngomong sama Abram. Nih, gua berkati nanti ya, dia ya. Tuhan yang bela. Karena Tuhan yang panggil Hagar ketika di El-Roi. Maka saya ambil panutan, lah Tuhan yang panggil, ngapain gua bergantung manusia? Walaupun tidak semua seperti saya. Karena kita banyak hal di dalam dunia kekristenan, dunia rohani ini sangat luas. Tapi hendaklah kita bijaksana saling menerima. Salah tidak salah, benar atau salah urusan Tuhan. Kudus tidak kudus ukurannya yang mana nih? Gitu saudaraku, gandum sejupak ada harga sedinar. Kalau kamu nunjuk orang pelayanan itu salah, Tuhan tunjuk kamu. Yang kamu buat apa? Melayani gak kamu? Orang sudah berdiri lelah pelayanan, karena kesalahan, lalu kamu tunjuk-tunjuk dia, kamu jatuhkan dia. Sedang kamu, melayani gak kamu? Melayani itu adalah sebagai pelayan sang raja.
Lah kamu tidak dipanggil sekarang. Lah kamu nggak mau ketika raja membuka untuk pelayanan yuk. Dipanggil khusus saja nggak mau. Karena hatimu memang seperti Sarah, mau duit. Gitu. Nah inilah bedanya. Kita bicara Allah, Hagar, Sarai, Abraham nih. Allah itu tanggung jawabnya lebih daripada yang seharusnya. Hagar dia ambil perbuatan Abraham atas sarannya Sarai. Bayangin saudaraku, tanggung jawab dia. Tidak dia jatuhkan, tidak dia biarkan. Itulah kebenaran saudaraku. Yuk ayat selanjutnya. Ketika air yang di Kirbat itu habis, dibuangnya anak itu ke bawah semak-semak. Loh coba bayangin saudaraku. Hagar itu tempa sama Tuhan luar biasa. Tinggal sendiri. Hagar ini adalah kisah kalau pelayanan itu pelimpahan daripada penolakan orang benar terhadap yang dianggap salah atau yang direndahkan, lalu diberkati Tuhan dan dipakai Tuhan. Persis seperti mereka yang dianggap benar. Benih yang sama, tetapi yang dianggap benar tidak mengerjakan apapun. Kenapa? Enggak diproses. Hidupnya duniawinya enak banget. Kalau Hagar duniawinya habis. Bayangin, dia dikasih sekibat air bawa anak loh. Enggak tahan dia ini sudah, dilempar ke semak-semak tuh anak tuh. Mana ibu itu yang mau ngelempar anak ke semak-semak sih? Anak udah remaja, mungkin udah gede umur 9-10 tahun loh. Dilempar gitu, gimana gak nangisnya Hagar itu. Itu terobek-robek, betul-betul hancur, berpuing-puing Hagar itu. Sehingga Hagar mempunyai tugas dibangun oleh Allah menjadi seorang pendidik, pembentuk, pembina yang menjadikan Ismail orang hebat. Itu Ismail. Hagar itu luar biasa saudara, sampai dia buang anaknya nangis dia. Hancur berkeping-keping tidak ada harapan dia. Bagaikan bejana siap dibentuk. Engkau yang di sana, yang hari ini engkau terbuang sendiri, dihabisin. Yang pertama, kalau engkau pernah berjumpa dengan Tuhan, atau kamu pernah ditunjuk oleh seseorang menyampaikan firman Allah untuk kamu, kamu sudah punya kebenaran itu, yaitu firman-Nya. Sehingga apapun terjadi, Allah yang akan bela, turun tangan untuk kamu. Tapi kamu sedang ditempa, dibentuk luar biasa sama Tuhan. Seperti Hagar, untuk melahirkan sebuah bangsa yang besar, atau seorang benih yang namanya Ismail. Di mana Hagar menjadi hancur berkeping-keping dengan orang yang dia cintai karena teraniaya demikian rupa hidupnya. Walaupun Allah bela dia. Jadi engkau yang di sana, walaupun Allah bela kamu, ingat loh, ada kisah Hagar. Tetap kamu harus dihancurkan berkeping-keping dulu. Seperti bejana. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Yuk kita lanjutkan perjalanan Hagar saudaraku. Wanita yang sangat kuat yang tertempa, yang tidak berarti, yang tidak diperhatikan, yang rusak, yang miskin atau apapun lah. Karena dia budak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya. Sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Coba bayangin. Hai ibu-ibu, kamu bisa rasa enggak? Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya.
Sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ menangislah ia dengan suara nyaring. Anak sendiri dibuang sepemanah jauhnya. Panah itu berapa jauh saudaraku? 20, 30 meter, 40 meter? Ya. Anak itu teriak nyaring, dia tuh lari duduk di sana. Dan dia nangis. Ya. Karena dia enggak tahan lihat anak itu mati atau tersiksa saudaraku. Udah enggak ada harapan, terus betul-betul diuji kasihnya saudaraku. Jadi engkau di sana, kalau sampai pada satu titik engkau kecewa terhadap Tuhan, engkau bahkan sampai menyerupai namanya benci terhadap Tuhan. Saya tidak ingin dengar orang ngomong gini, kok benci sama Tuhan sih? Karena kamu tidak mengalami penempaan Tuhan yang luar biasa. Kekecewaan yang karena Tuhan, kamu enggak ngalami, kamu sudah mengalami berkat Tuhan. Kalau sudah mengalami hal seperti itu, apapun, siapapun, bagaimanapun kamu tetap akan membencinya. Karena penyebabnya itu. Hagar tidak. Coba bayangin. Dia cuma nangis. Dan suara nyaring. Gila enggak? Sarai mentertawakan janji Allah. Hagar enggak loh. Orang yang terhina, terhilang dan terbuang. Yang berdosa. Itu kadang lebih baik dari kita yang merasa baik, terhormat, nyaman, mapan. Dengan alasan diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan. Tapi kamu tidak do something buat Tuhan. Tidak melakukan sesuatu buat Tuhan. Karena kamu gak mau ditempa sama Tuhan. Hagar ditempa habis dan keluarlah tangisan. Tidak seperti Sarai yang membantah Allah. Yang menjadi ejekan bagi dia perbuatan Allah. Itu karakter Sarai. Hagar enggak. Dia lihat anaknya di sana, dia tunggu matinya, anak itu nangis, dia pun nangis. Drama itu yang susah dijelaskan saudaraku. Kalau kita lihat drama itu kalau disutradarai dengan baik itu nangis, benar nangis kita ini saudaraku. Bayangin, apalagi kalau Ismail bayinya ini, bukan bayi sih, Ismail bukan bayi, dia agak besar sudah. Kering sudah kena matahari, dia kering. Benar-benar kering saudaraku. Karena agak besar, sudah main tau sama Ishak dia. Itu anak-anak kru di sini saudaraku. Saya enggak nangis tertawa, saya ucap syukur sama Tuhan. Dijemur Tuhan, garing di sana saudaraku. Ya gimana? Itu lemak makin banyak mereka ini saudaraku. Jadi lumayanlah jadi babi panggang, babi bakar. Udah beres sudah saudara, bercanda saudaraku. Ya hancurnya hati seorang Hagar tanpa perkataan. Tanpa perkataan, cuma nangis. Tanpa hujatan. Petrus menyangkal Yesus. Hagar enggak. Itulah bejana yang siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk. Siapkah saudara dibentuk? Demikian hidupku. Kalau siap, di tangan, angkat ketiakmu. Dengan Angkat tanganmu. kasarmu. Ada pembelaan Allah. Ku dibaharui selalu. Tapi kamu sedang dibentuk, dihancurkan sama Allah. Jadikanku Allah dalam rumahmu. Rumah yang mana nih? Inilah hidupku di tangan. Coba saudara bayangkan rumah sekarang aja. Wih, saya menjadi sofanya Tuhan. Wih, saya menjadi ranjang petiduran Tuhan. Wih, saya lemari bajunya Tuhan. Wih, meja makan, kulkas, televisi, apalagi? Bisa nggak saudara bayangkan kalau saudara menjadi klosetnya Tuhan? Pembuangan barang-barang kotornya Tuhan.
atau menjadi bak sampah. Kan nggak mungkin sebuah rumah nggak ada bak sampah, nggak ada kloset. Ayo, mau jongkok, mau duduk. Menerima orang-orang yang terhilang, terhina, yang berdosa, yang kotor, ekola, semua. Saya ini kena lambung sama usus ini sampai sekarang makan aja susah. Ngadepi orang gitu makan aja susah. Gitu. Gampang marahnya, gampang nangisnya, gampang nuduhnya. Susah itu saudaraku. Ekola itu namanya. Ekoli ya. Ekoli namanya. Sakit pelut. Terus sakit peyut nih. Serba salah gitu. Ketawa salah, diem salah. Apalagi nangis, tampar gitu. Susah sudah gitu. Semua serba salah saudaraku. Gitu. Itulah kita diletakkan untuk di klosetnya Tuhan. Karakter-karakter yang mungkin menurut orang itu kan beda. Shalom, apa kabar? Bahala, juga, cantiknya, gini-gini, Aisyah, gitu. Ya, saya umpamakan gitu aja. Coba, weh, si Donald Bebek datang, hancur sudah kalian, sudah lagi ngopi, lagi ini. Coba bayangin, halo, kalau sofa empuk, halo anak-anak shalom, mama, asik banget gitu loh. Iya toh, coba kalau ada televisi, hai ada kabar baik nih, begini-begini, oh iya makasih, enak televisi. Kalau jadi kulkas adem saudaraku, sini-sini nih buat jajan, mana bonnya, nota, kembalian mana? Serepong aja diminta saudaraku, repong deh ceritanya ini. Ya tah, bukan kulkas itu kompor ya saudaraku, panas itu. Ya. Kalau sebagai seorang pekerja gereja, ada pekerja bagian IT, bagian pekerja apa lagi nih? Yuk kita sebutin yang ada peralatan rumah tangga. Yang datang nih ngeberesin nih bagian bersih-bersih, tukang kebun, ya. Terus bagian wifi mungkin dan berbagai alat yang lain-lainnya gitu. Kira-kira ada yang mau nggak kalau diundang ya? Terus untuk suruh bersihin di atap lemari yang debu. Lalu di belakang dekat dapur, lemari dapur ditarik di belakang itu. Yang banyak sarang tikusnya. Kira-kira yang pakai lipstik tebal, yang ngafe, yang naik mobil, itu mau nggak kerja itu? Nggak mau. Itulah sarai. Selalu ingin yang bersih. Tapi rumah Tuhan butuh pekerja untuk membersihkan yang kotor, yang berdosa. Yang merasa dirinya miskin. Bukan hanya miskin ekonomi. Udahlah samalah, aku juga begitu, udah tenang aja. Gak usah terlalu inilah, yang penting begini aja. Iya ya kita samalah, gitu. Udah pelan-pelan lah gini. Ada banyak hal. Kenapa? Merasa sederajat, tidak ada kasta. Yo, apalagi punya jabatan di gereja. Terus bawa dompetnya tebal. Yo, suami kaya. Mana mau suruh bersihin yang ada tikusnya. Udah biarin aja, aku punya ini, aku panggil aja ya. Nanti gampang kasih duit aja. Pakai karyawan dari mana? Ini 200 buat kamu, bersihin semua. Beres, orang kaya. Tapi Tuhan mau itu gitu? Enggak dapat upah kita. Tuhan mau kita yang kerjakan. Nah ini urusannya yang repot. Nah yang namanya kenabian. Nathan datang pada Daud.
Yohanes Pembaptis datang pada Herodes, dipenggal dia. Elia mau dibunuh Ahab. Ya, Nabi Samuel dengan Saul. Banyak saudaraku. Itu bagian bersih-bersih. Gitu. Rumah Allah itu banyak tempat, banyak alat, banyak membutuhkan tenaga kerja. Dari namanya kloset, bak sampah, sampai namanya pekerja yang membersihkan tempat-tempat berdebu. Gitu. Halo. Kalau yang kaya, ya nggak mau. Sarai nggak mau. Abraham nggak mau. Kaya. Mereka menganiaya Hagar. Hagar ditempa Tuhan, akhirnya anaknya nggak kalah sama Ishak. Menjadi bangsa yang besar loh. Latar belakangnya budak. Dari ditempa, kita tuh selalu ingat dari mana kita diambil. Daud 13 tahun ditempa Tuhan. Dia ditegur Tuhan ketika dengan Batseba. Dari mana kamu aku ambil? Istri-istri Tuanmu pun aku berikan sama kamu. Kalau kurang ini itu ngomong, aku beri sama kamu. Baca 2 Samuel 12. Nabi Nathan datang kepada Daud. Kurang ngomong. Coba dia ngomong tertarik aku, dari mana kamu aku ambil? Istri-istri Tuanmu aku kasih kamu kok. Betapa jahat perbuatanmu. Tuhan ingatkan kita masa lalu. Orang-orang gak pernah tertempa, gak pernah tahu. Masa lalunya dianggap dia bagus aja. Jadi kalau di depan kurang bagus, padahal sama-sama gak bagus asalnya, itu bisa menghina loh. Sama-sama mengalami loh itu. Yang satu ini kayaknya terhormat, padahal punya masa lalu lobang yang sama. Saya heran dengan anak-anak Tuhan ini. Paling pintar memandang orang rendah dengan dosanya. Padahal dosanya dia bisa lebih besar daripada dosa yang dipandang ini. Halo. Selumbar di mata saudaramu ingin kau singkirkan. Gajah di matamu. Bayangin perbandingannya sebegitu besar Tuhan itu. Sehingga Hagar ini gak nampak lagi sudah. Karena dia tahu. Dia itu cuma budak. Karena ditempa sama Tuhan. Sampai hancur-hancuran dia. Sehingga dia memiliki sifat istimewa yang kita dapatkan. Dia tidak menghujat Tuhan. Tidak marah sama Tuhan. Saya ajak kelahi. Jadi karaktermu yang mana Pak? Kumpulkan yang jelek-jelek di Alkitab. Itu kumpul di aku semua. Ini komunitas soalnya di dalam ini. Gitu. Kalau mau tahu tanyalah stafnya kru. Mereka punya dendam kesumat sama aku dia. Ayat selanjutnya saudaraku. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang kau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Coba bayangin, itulah sudut pandang Allah. Allah janji anak ini akan jadi besar. Mata Allah itu tidak pernah lepas loh dari anak ini. Itu Allah. Jadi Allah tuh ngomong, Agar kamu balik, anakmu akan jadikan bangsa yang besar. Begitu dia ngomong, matanya tidak pernah lepas dari kamu. Tuhan, aku tidak mau lagi jadi miskin melayani kamu. Kamu tidak pernah miskin lagi. Matanya selalu lihat kantongku. Banyak kantongku di sini kan, dompet itu kan paling rame toh. Paling rame, Bapak ngambil dompet toh. Karena kantongku diisi sama Tuhan. Lah kalau dompetmu nggak ada yang rame, coba ke sini. Anu lah. Keluar bayar parkir motor 2.000, Kak 2.000 lah Kak, ih. Pesan makanan buat ini gitu ya, ini talangin dulu kita datang kita bayar. Enggak dipesan, enggak ada duitnya Kak. PK-nya tipis banget kayak kulit ari.
Ih jijai deh, begini deh. Dia janji, dia isi terus. Mata Allah tidak pernah lepas dari anak itu, maka dikatakan aku mendengar tangisan anak itu. Karena disebutkan janji pertamanya, anak itu aku buat jadi besar. Jadi Anda di sana kalau terima janji Tuhan, ingat mata Allah tidak pernah lepas dari kamu. Gak usah takut, berjuang aja. Tuhan yang genapi, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang akan memberikan kemenangan. Beri kemuliaan buat Tuhan, saudara. Tolong ayatnya ditayangkan. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya, huruf besar, kata Tuhan kepada Hagar, apakah yang kau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat yang terbaik. Anak lo nangis didengar Tuhan. Bayangin sekali lagi, anak nangis didengar Tuhan. Anak belum ngerti Tuhan, belum ngerti segala. Lah kalian sudah melayani Tuhan. Oh doa bertalu-talu, enggak didengar Tuhan kan? Pantesan, ayo para PK tipis ini, ya toh? Anak belum tahu apa-apa, itu didengar Tuhan, nangis loh. Ini udah nangis, ingusan, udah sampai mencret-mencret. Doanya enggak didengar Tuhan loh. Bayangin saudaraku, saking berdosanya krunya Smart People ini. Anak itu kan bersih dari dosa. Itu bayangin ya, tapi kita di sini kloset kan biasa. Kalau kloset itu ya udahlah, saya menerima aja supaya bekerja bersih Tuhan. Ya udah kloset, tamparin aja, tampar kamu nih. Gitu ya. Mata Tuhan tidak pernah lepas dari setiap orang di mana dia sudah melepaskan janjinya kepada orang itu. Ayat selanjutnya. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia. Saya sangat tertarik ini. Hagar sekolahnya sudah selesai. Proses pembentukan Allah terhadap Hagar sudah selesai. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia. Bimbinglah aku Tuhan, bentuklah aku Tuhan. Ada orang-orang tertentu yang memang dipakai untuk membimbing orang-orang tertentu menjadi besar. Ada orang-orang tertentu menjadi besar karena dibimbing orang-orang tertentu yang namanya Hagar. Dan kebetulan Hagar ini kok dari barang jelek, budak. Tapi dia mengalami proses penempaan yang sangat luar biasa dari Tuhan dan lulus. Sehingga keluarlah firman Tuhan, bimbinglah anak itu. Tertarik sekali saya dengan ini. Gile loh, budak loh, Sarai gak ada. Ishak itu kayak bapaknya. Ismail tuh gak ada bapaknya. Emaknya yang bimbing tuh. Siapa bilang perempuan itu lemah kalau hidup sendiri? Saya tidak menyarankan ya, tapi ingat. Engkau para wanita yang di luar sana yang sedang hidup sendiri. Yang sudah tidak memiliki suami. Kalau engkau di tempat Allah, engkau melahirkan anak-anak yang hebat. Kamu bimbing mereka menjadi orang-orang besar. Walaupun kau mungkin bersalah dalam hidupmu. Mungkin suamimu melakukan kesalahan dalam hidupmu. Tapi ingat, anak-anakmu akan jadi orang besar. Karena engkau adalah Hagar yang ditempa sampai hancur oleh karena tangan Tuhan, oleh karena janji Tuhan. Tetapi ketika engkau sudah selesai dari proses sekolah, membentukkan karakter, penempaan Roh Kudus, di situ kamu jadi pembimbing rohani yang baik. Tolong firman-Nya. Bangunlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Ingat para pembimbing, ingat para kakak rohani, bapak rohani. Sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Itu terjadi secara alamiah. Itu terjadi karena Tuhan yang membuat dia besar, Tuhan yang sudah berjanji kepada dia besar. Sehingga setiap orang harus mencari pribadinya Allah dalam hidupnya. Harus berjumpa secara pribadi dengan Allah. Dan kalau memang kau harus ditempa dari seseorang seperti Hagar, kau akan menjadi besar, dibimbing dia. Tapi engkau sudah bertemu dengan firman-Nya. Itu penting. Jadi orang gak bisa niru, gak bisa copy paste, saudaraku. Ya jujur proses khotbah saya, pengertian saya hampir
terutama untuk cinta kepada Tuhan, kasih kepada Tuhan itu 60%. Kalau saya boleh bicara, menyebut nama boleh ya seseorang ya, yang menanam firman Allah sangat kuat, kasih Allah dan cinta kepada Allah termasuk dosa, itu Ibu Indri Gautama. Seratusan dia punya khotbah, ada saya. Jam 3 pagi sendiri nangis saya itu. Dengar khotbahnya itu nangis saya itu, saudaraku. Sehingga khotbah saya mirip beliau. Tidak bisa samakan dengan kebesaran beliau, tetapi unsurnya sama, mengungkit dosa, kesalahan, karakter dan sebagainya. Dengan tanpa tedeng aling-aling, lebih kelihatan vulgar dan kejujuran. Itu saudaraku. Tolong firmannya. Sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Setelah dari proses Ibu Indri Gautama, saya berjalan sendiri. Dan Tuhan buat saya seperti hari ini, saudaraku. Sehingga untuk teman-teman yang di sana, ingat, untuk menjadi besar, itu ada yang namanya janji Tuhan. Tidak semua jadi besar, saudaraku. Ismail memang janji Tuhan, anak ini aku akan buat jadi besar, bangsa yang besar. Sehingga mata Allah mengikut dia terus. Ketika anak itu menangis, didengar oleh Allah. Allah punya kepentingan atas hidup anak ini, termasuk kita yang menerima janji Allah. Tuhan punya kepentingan terhadap janjinya, terhadap kita. Dia akan buat persis seperti janjinya. Kalau Allah bicara sama saya, kamu tidak pernah miskin lagi. Setelah itu sampai hari ini 20 tahun lebih kemudian tidak pernah saya kekurangan keuangan. Beri kemuliaan buat Tuhan, saudaraku. Ayat selanjutnya. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Nah, setelah kamu dinyatakan lulus sama Allah, baru Allah buka mata batinmu. Baru Allah akan buat mujizat, buka jalan buat kamu. Kalau kamu tidak selesai proses pembentukan Tuhan, kamu akan terus berputar di padang gurun seperti orang Israel. Karena harus dari jalur pemeliharaan Allah. Mana dari surga, air dari batu karang, burung puyuh, tiang awan, tiang api, kemah pertemuan. Sampai akhirnya mati di padang gurun. Kenapa? Kamu tidak terbentuk. Maka saya sangat menyarankan bahwa kalau kamu ikut Tuhan, proses berjalan. Jadilah seperti Hagar. Hadapi aja semua itu. Biarin, diapain, dinanam, biarin. Kalau memang itu dari Tuhan dan kamu menerima janji Tuhan, itu akan jadi kenyataan suatu hari. Saya ada banyak kesaksian, pelayanan awal saya itu orang bilang gini loh, saya punya kakak rohani jadi teman saya. Kalau Rempi itu enggak cocok jadi pendeta, dia cocok jadi pengusaha. Otak saya ini otak pengusaha. Saudara, karena dari muda umur belasan tahun, 13 tahun, 14 tahun saya sudah jadi calo STNK. Udah kerja banyak hal saya ini, saudaraku. Nah, kalau yang kakak rohani saya ini, orangnya itu lurus-lurus, gak banyak omong, gak banyak pengalaman. Tapi dia narkoba, tapi habis itu lepas. Dia punya karunia, kalau doain orang tuli sembuh, saudaraku. Makanya untuk anak-anak kru Smart People, kalau perkataan di sini nggak kurang didengar, aku datangkan dia, doakan mereka tuli ini mereka ini, tuli rohani mereka ini. Nah, dia diundang untuk jadi full timer oleh pendetanya, dibawa ke Jakarta, diberikan gelar PDM, dia nggak mau. Akhirnya dia tercebur di dalam proses kumpul kebo dengan kebo, sapi, domba, kambing, gak tahu apa lagi deh, berapa kali ganti perempuan dia, meninggalkan keluarga dan sebagainya. Akhirnya dia stroke hari ini di suatu tempat. Nah, sedang saya ini dibilang gak cocok jadi pendeta. Dia jadi pengusaha, saya yang jadi pendeta, gitu. Tetapi sampai hari ini ya saya tetap jadi pendeta. Sebelumnya perjalanannya jadi hamba Tuhan
keset itu masih lebih baik. Keset itu masih dipakai buat ngelap kaki. Kalau saya enggak, di mana-mana dikatakan troublemaker, saudaraku. Gitu. Oh, diterima di suatu tempat pasti diusir. Diterima di suatu tempat pasti dikata-katain. Makannya banyak, mungkin makan saya banyak juga, mungkin saya juga nggak tahu. Pertama diterima baik, lalu diletakkan di yang namanya gudang. Dan sebagainya, banyak saudaraku. Sampai tidak ada satu orang pun di dunia, nggak ada yang bisa menerima saya ketika saya melayani Tuhan awal. Semua meninggalkan saya. Sampai saya ingat anak saya itu ketika saya pulang dari Bali pelayanan, bukan pulang dari Bali harus punya duit, enggak saudaraku. Pulang dari Bali, anak saya bicara gini, "Papi, pulang ke Wawa." Gitu. Kalau di Jawa Barat itu bilang Jawa Tengah, Jawa Timur itu Jawa. Gitu saudaraku. Bilang, "Papi pergi ke Jawa aja." Yosua enggak mau papi gitu. Karena saya tinggal dia 2 bulan. Saudaraku. Nah, oleh karena Injil saya ditolak semua orang, tidak ada satu orang pun ada. Gitu. Semua akhirnya membenci saya, saudaraku. Seperti itu. Proses tempaan itu demikian hebat. Sehingga lahirlah sebuah hati yang gini. Kalau mau dihancurkan sekarang ya enggak apa-apa. Emas itu kalau dibakar tetap jadi emas. Besi kalau dibakar tetap jadi besi. Tembaga dibakar tetap jadi tembaga. Perak dibakar tetap jadi perak, enggak akan berubah. Proses penempaan Tuhan itu seperti itu. Ketika dijadikan emas, perak, tembaga, besi atau apapun, tetap seperti itu karena Tuhan yang jadikan. Jadi kalau bagi nama baik lalu kemiskinan, enggak pernah takut saya ini. Soal makan, enggak pernah takut saya ini. Soal jalan kaki, enggak naik kendaraan, enggak pernah takut saya ini. Nama baik apalagi, enggak pernah takut saya dikata-katain orang. Enggak ada rasa malu saya. Karena udah ditempa sama Tuhan. Hasilnya, dalam pelayanan saya, hampir 100% itu orang-orang yang bermasalah. Seperti Daud dikirim 400 orang yang penuh masalah dan dikejar-kejar hutang. Kemarin saya saksikan, sudah saya saksikan belum tentang apartemen? Kemarin. Sudah saya saksikan belum? Sudah ya. Bahwa saya membela seorang teman, jemaat, murid yang masuk penjara. Ditinggalkan namanya satu grup besar itu pengusaha kaya raya itu semua. Enggak takut saya kalau soal uang. Karena bukannya Tuhan berjanji. Yang kedua proses penempaan itu. Makan nih sama teman nih, pelayanan nih di sebuah tempat gitu. Saya masih lapar nih, kan enggak punya duit. Punya dia enggak habis. Diambil kamu itu buang berkat, diambil sama saya. Dimakan, dilanjut. Itu enggak dekat loh saudaraku. Saya bilang, Pak Rapi, biarin. Enggak ada rasa gengsi itu enggak ada. Coba hamba Tuhan. Gengsi. Masak gitu, menahan lapar. Saya enggak. Udah biasa, saya itu kalau makan dari sampah itu udah biasa. Enggak takut saya ini orangnya. Gitu. Takut penyakit? Iya, tapi saya enggak takut dengan hal seperti itu. Nama baik bukanlah yang utama bagi saya. Menyelamatkan orang tidak baik bagi saya itu yang utama. Enggak apa-apa kok. Seringkali saya tercebur tidak baik, tapi banyak orang keluar menjadi baik oleh karena saya tercebur di dalamnya. Gitu aja. Sebagai contoh begini saudaraku. Kalau kita tahu di dalam selokan itu ada ikan-ikan. Saudara untuk ngambilnya, saudara bisa pakai yang namanya itu jaring ya. Tapi kalau ikannya besar nggak bisa saudaraku. Gitu. Jadi saudara harus turun mengambilnya sendiri. Saudara harus kena selokan. Tidak banyak orang mau gatal selokan itu. Jijik, kotor. Lalu dibersihkan nih ikan ini. Setelah dibersihkan, ditaruh di akuarium di hotel yang besar. Oh akuariumnya besar, tinggi.
Super tank namanya itu. Wah besar, bagus ikan ini. Itu sudah super ikan ini. Saya mikir gampang aja, udah selesai nih, masuk aja kamar mandi, ambil aja sabun, gak ada sabun mandi, sabun wing, gak ada wing rinso, mencuci sendiri. Jadi rinso itu dilihat aja dia cuci saya itu nanti itu saudaraku. Pakai aja itu, pasti hilang. Gak ada yang nempel kotoran itu. Ada suatu kisah, ada seseorang yang melakukan kesalahan, menghamili seorang wanita. Saya bela dia, saya kawinkan dia sampai dia jadi pengusaha yang cukup sukses. Punya duit gede. Dari seorang sales, naik motor akhirnya punya mobil yang mewah. Dan ikut saya. Pada suatu hari saya dianggap melakukan sebuah kesalahan. Padahal ngomong jujur, kesalahan itu karena saya bela teman saya. Sebenarnya teman saya itu yang melakukan kesalahan. Dia luput kena di saya. Lah saya, ya namanya jangan, tapi begitu enak, jangan berhenti saudaraku. Nah itu permasalahannya, betul nggak? Loh, lihat kru di sini, lihat wajahnya, lihat, wih malaikat semua. Ayo, jangan dimasukkan, jangan. Begitu masuk enak, ya terus, jangan berhenti. Ayo ngomong nggak? Aku ya seperti itu, nggak mau. Aku udah jangan. Ini dosa, ini nggak boleh. Tapi karena begitu enak, jangan berhenti. Ya gitu susah, saudaraku sudah. Terus saya berbicara nih. Tapi bukan kasus itu kasus yang lain sudah. Itu cuma bercanda itu. Yang ini nih, kasus ini. Saya dianggap melakukan sebuah kesalahan. Oke, saya salah. Saya undang semuanya, salah satu beliau ini. Lalu beliau ngomong gini sama saya, kalau kakak melakukannya, aku akan pukul kakak. Badan gede, tukang bekelahi memang dia. Aku duduk sebagai orang sombong, kursi direktur nih, wis 12 penatu aku cecer nih, malam tahun baru New Year. Habis makan pesta, aku undang masuk kantorku besar, di situ aku bicara. Aku suka nih sama perempuan ini. Adili saya, mati sudah di sana. Wih, ngomong satu persatu. Khusus untuk orang ini, dia bilang gitu. Kalau kakak melakukannya, aku pukul kakak. Ya. Yang pertama kali aku pukul kakak. Aku cuma bilang gini, aku kasih tahu kamu. Sudah selesai ngomong gak? Sudah. Ketika kamu diselokan, aku masuk selokan, aku bawa kamu. Aku cuci kamu, sekarang hidupmu itu di hotel mewah, dihormati orang-orang banyak karena kamu punya uang dan sebagainya, punya keluarga yang baik. Orang terhormat, melayani, berkhotbah. Kira-kira kalau sekarang aku itu diselokan jadi ikan itu, mestinya kamu ambil enggak? Tidak bisa ngomong dia, diem dia. Artinya saya ingin menyampaikan sama dia, kasih itu apa sih? Kalau kamu yang mau baik aja, yang enggak baik itu mau dibawa kemana? Bisa diselamatkan enggak sih? Bukan saya bilang ya kita juga harus ikut melakukan yang salah, enggak. Tapi janganlah punya pribadi egois, menjadi seperti Sarai. Jangan menjadi pribadi egois seperti Hagar. Jadilah Abraham yang menyelamatkan orang berdosa di Sodom Gomora supaya jangan dimusnahkan Allah. 9 kali Allah itu ditawar sama dia. Walaupun akhirnya Sodom Gomora juga dilenyapkan. Kan tidak banyak orang juga yang 1 kali bertobat langsung bertobat, belum tentu. Petrus saja berkali-kali melakukan, Daud berkali melakukan. Intinya bukan saya sarankan dosa, mempermudah saudara berdosa, tidak. Tapi ada banyak orang butuh proses di dalam dirinya untuk terus diperbaiki Allah, ditempa, dibentuk. Yang akhirnya ada yang sampai akhir hidupnya tidak terbentuk, tapi tetap terselamatkan. Salah satunya Abraham. Halo, Hagar selesai
menempa Ismail. Allah punya kehendak sama Ismail. Tetapi pribadinya Ismail itu yang patut ditonton. Coba tolong ditayangkan ayatnya. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbannya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Hagar ketika titik terakhir, dia tidak marah, tidak ngomel, tidak menghujat Allah, dibuatlah mujizat. Membuka mata Hagar sehingga melihat sebuah sumur. Sumur itu asalnya di mana? Kenapa mesti dibuka? Ini rahasia ilahi, saudara. Ia pergi mengisi kirbannya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Ayat selanjutnya. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar, sehingga ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Enggak dijelaskan kan? Allah menyertai bentuk apa? Sehingga ia bertambah besar, ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Ayat selanjutnya. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Nah, bagaimana Hagar ini punya tangan membentuk pribadi Ismail, sehingga istrinya pun diambil dari Hagar. Hagar yang tentukan. Kenapa saudaraku? Karena Allah punya kehendak atas Ismail, dibentuklah Hagar. Sehingga Hagar itu punya proteksionis terhadap Ismail. Hasilnya Ismail menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang kuat, saudara, dan diberkati Tuhan. Tuhan menyertai Ismail, tapi Hagar yang menentukan setiap langkah keputusan Ismail. Saudara bisa mengerti enggak ayat yang terakhir ini? Allah memang bekerja dalam kehidupan kita, tapi Allah juga bisa pakai orang seperti Hagar. Bagaimana tangan dia membentuk Ismail, menjaganya menjadi seseorang yang besar. Ismail menjadi pemanah, tapi akan menjadi pemimpin besar, bangsa yang besar, saudaraku. Jadi kita kembali ulang nih riwayatnya nih, saudaraku. Bahwa Abraham ini seorang suami yang ajubila nurut banget, kayak kebo dicocok sama istrinya karena istrinya cantik. Lalu istrinya ini ya memandang remeh lah. Kamu akan birahi terhadap suamimu, enggak birahi lagi. Mungkin dianggapnya dia sudah menopause atau mati haid. Enggak. Orang mati haid itu bukan mati seksnya, enggak. Jangan salah saudaraku, enggak. Coba baca secara medis, enggak saudaraku. Sebetulnya itu alasan saja. Tetapi sebetulnya Sarai lebih nikmat dengan keadaan dirinya. Apalagi dia dimaui Raja Fir'aun, dimaui dengan Raja Abimelek. Sehingga ada istri-istri yang kurang melayani suami karena memang tertarik dengan laki-laki lain. Yang gagah, yang berkuasa. Padahal suaminya gagah, berkuasa, tapi kalah dengan laki-laki itu. Abraham orangnya asal kaya udah cukup. Akhirnya tapi Abraham ditakuti bangsa-bangsa di Timur Tengah. Karena melalui sebuah proses Abraham itu, saudaraku. Dan yang saya ingin bagikan itu adalah Sarai. Sarai ini tidak birahi terhadap suaminya, maka udah pakai aja Hagar deh. Gua udah malas layani lu. Berapa banyak perempuan yang seperti itu? Bahasa saya cuma satu gini loh, barang cuma satu, model cuma satu, bahan juga satu. Enggak ada model segitiga, segi empat, lalu model bintang, model bulan itu enggak ada. Model semua sama. Baik laki-laki, baik wanita, modelnya kan sama. Bahannya sama, bentuknya juga sama. Betul enggak saudaraku? Tapi rasanya beda. Rasa itu dari mana? Kenapa Hagar ini menjadi manja? Kenapa Abraham ini memanjakan Hagar? Bukan rasa, sentuhannya, saudaraku. Jadi saudara kalau ketemu Tuhan itu, sentuhan Tuhan itu loh yang lebih penting. Jadi kalau saudara ingin orang ketemu Tuhan dalam diri saudara, sentuhan saudara ini loh yang penting. Dan ingat, sentuhan itu harus ada waktunya.
Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jadi Anda harus punya hubungan yang baik intim dengan Tuhan. Dalam segala hal. Mau berselisih, mau kelahi kayak saya hari ini. Tetap berharap sama Tuhan, mengandalkan Tuhan itu. Walaupun dihabisin oleh manusia. Mengandalkan manusia itu celaka. Kita menulis itu, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Mengandalkan kekuatan sendiri celaka. Ditulis di Alkitab. Maka Sarai memberikan kepada Hagar. Hagar dimanja sama Abraham. Mungkin agak centil gimana. Walaupun Hagar itu hitam. Saudaraku. Loh, sekali lagi barang yang sama, bahan yang sama. Rasanya, sentuhannya yang beda. Yaitu apa? Spirit di dalamnya. Saudaraku. Saya menyenggol sedikit area ini ya. Saya pelan-pelan mulai mau berbagi ke area ini. Gitu. Udah, ayo. Nah nih, udah belum? Ih, membangun sih. Loh udah? Enggak ada sentuhan spiritnya. Rasanya itu enggak ada. Cuman ayo, sini. Loh udah? Loh aku belum apa-apa. Loh kok kamu belum apa-apa? Capek deh. Loh ini rasa itu yang enggak ada. Namanya tali silaturahmi. Kalau sama Tuhan gitu. Tuhan sentuh kita tuh dia tahu waktunya dan dia punya rasa. Tapi kalau dibuat sehari-hari nggak ada rasa. Coba makan namanya rawon setiap hari. Makan apapun yang kamu senangi setiap hari. Hari pertama enak, kedua enak, ketiga, keempat mulai nih. Hari ke-10 muntah kamu lihatnya. Nah, untuk punya rasa harus dibuatlah yang namanya pola dan cara dengan rasa yang tidak sama. Semua mie bentuknya bulat kuning tapi masakannya beda. Gak terus dasar butut aja gitu. Apalagi kalau dijemur pagi itu ya segitiga pengaman ya itu bolong-bolong semua. Kecoa aja udah makan kenyang gitu. Gile. Hah? Kacamata kuda itu udah kusem banget gitu loh. Itu tikus lewat aja bersin, gitu tikus lewat tuh bersin saudaraku. Itu loh. Gak ada rasa soalnya. Rasa itu dibangun dari mana sih? Yang namanya pengetahuan akan keintiman. Pengetahuan keintiman dibangun dari mana? Dibangun dari pengetahuan kan perasaan. Perasaan itu dibangun dari mana nantinya? Dibangun dari emosi. Nah, emosi dibangun dari mana? Dari pikiran. Maka after and before. Diolah. Gak cuma celup, jemur. Emang cuci baju? Gak bisa. Gitu saudaraku. Ada cara. Sehingga Allah menyentuh Hagar ini berbeda. Allah menyentuh Ismail berbeda. Kalau dengan Hagar Allah pribadi nih nyentuhnya. Rasanya pribadi. Kalau Ismail enggak, mamahnya yang disuruh nyentuh. Dua-duanya Tuhan bekerja. Itu saudaraku. Sehingga ada beberapa macam cara Allah itu mengajar kita. Ada berbagai macam cara kita itu hidup. Cuman yang terlebih penting itu adalah yang namanya hubungan atau bagaimana kita mengelola hidup. Ada yang seperti Abraham, ada yang seperti Sarai, ada yang seperti Hagar. Untuk apa? Yang satu memenangkan manusia, yang satu menyenangkan diri, yang satu untuk memenuhi keinginannya. Dari Abraham, Sarai dan Hagar. Maka yang ini menjadi berkat bagi bangsa yang besar, yang Sarai itu mandul, yang nggak jadi apa-apa, mama aja nggak bentuk anak, Ishak dibentuk oleh Abraham. Kalau Hagar, dia menyentuh benar sama Ismail, hingga Ismail menjadi gagah perkasa. Itu berarti dari mana? Dari mamahnya, saudaraku. Tuhan Yesus berkati saudaraku.